Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zahra Audia Pasa dari kelas 25E dengan NIM 202501000028. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pedagogi yang diampu oleh Bapak Ai, yaitu eh, tugasnya micro teaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Kalian udah tahu belum Ibu mengajar pelajaran IPS? IPS singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ada yang tahu Kak? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar belajarnya dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak ekonomi itu apa? Enggak. Kegiatan ekonomi nggak ada yang tahu? Jual beli. Terus selain jual beli, jualan. Anak-anak, dalam kegiatan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari kegiatan yang namanya ekonomi. Ada yang tahu bahwa kegiatan ekonomi terbagi menjadi berapa? Tidak, Ibu. Tidak tahu? Tidak. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi ada produksi. Ada yang tahu produksi itu apa? Tahu. Enggak tahu? Enggak tahu. Yang kedua ada distribusi. Dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, gak ada yang tahu ketiga itu? Konsumsi makan. Produksi proses. Ya. Terus di sini Ibu akan menjelaskan apa itu produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, yang pertama di sini ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Tujuan dari kegiatan produksi ini adalah menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, ada yang tahu nggak salah satu contoh dari produksi? Tidak, Ibu. Tidak. Mengemas barang. Mengemas? Iya. Produksi. Produksi barang. Proses pembuatan. Nah, contohnya? Membuat keripik kaca. Iya. Nah, contoh lain adalah membuat penjahit. Seperti penjahit yang menjahit baju. Nah, itu dinamakan produsen. Ada contoh lain yaitu petani menanam padi untuk menghasilkan padi beras. Terus ada lagi nggak? Tani sawit. Ya, bisa. Ada lagi nelayan. Ikan. Ya, nelayan menangkap ikan. Terus anak-anak tahu nggak hasil dari produksi itu dikemanain? Dijual. Nah, ya didistribusikan ke konsumen, penjual. Ya. Nah, di sini ada yang kedua yaitu distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Ada yang tahu nggak tujuan dari distribusi itu apa? Menjual barang. Nah, jadi tujuan dari distribusi ini adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Nah, pelaku dalam
distributor. Nah, contohnya ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, contohnya seperti pedagang. Pedagang di pasar menjual beras hasil petani. Ya, yang tadi yang dijelaskan dari poin pertama yaitu produksi. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi ini sangat penting sehingga tercapainya kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai daerah ke seluruh wilayah. Nah, kegiatan distribusi ini mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan barang, dan pembelian dari produsen atau penyimpanan di gudang, dan lain sebagainya. Terus poin yang terakhir adalah konsumsi adalah konsumsi. Ada yang tahu konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk kebutuhan manusia. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan manusia, dan pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Nah, contoh ada yang tahu nggak contohnya apa? Contoh konsumsi itu apa? Orang yang membeli makanan. Nah, seperti Makanan, minuman, orang yang konsumsi. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari. Lalu pemenuhan makanan, pemenuhan pakaian, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menyimpulkan nggak tentang tadi produksi, distribusi, sama konsumsi? Tidak ada yang menyimpulkan nggak? Tidak, Ibu. Baik. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan manusia, kebutuhan kehidupan, dan lain sebagainya. Jadi itu kesimpulannya.